wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve. Yang saya hormati Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen. Perkenalkan, saya Adelbertus Bujanga, SSI MM. Saya adalah dosen tetap pada Universitas Stella Maris Sumba, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika. Saya memulai karir sebagai dosen di Universitas Stella Maris Sumba pada tahun 2017 dengan NIDN 0812069101. Saya mengajar beberapa mata kuliah yang merupakan bidang keilmuan saya, dan salah satunya adalah mata kuliah Sistem Aplikasi Multimedia. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT, khususnya bidang pengajaran, di mana saya akan memaparkan unjuk kerja pengajaran saya dalam mata kuliah Sistem Aplikasi Multimedia sekaligus sebagai syarat sertifikasi dosen. Pemaparan mata kuliah Sistem Aplikasi Multimedia ini dengan penekanan pada delivery interaction assessment yang terdiri dari beberapa materi. Yang pertama, deskripsi mata kuliah, kemampuan akhir yang diharapkan CPMK, materi pembelajaran, sistem pembelajaran model perkuliahan, metode pembelajaran, interaksi dosen dan mahasiswa, sistem penilaian mata kuliah, teknik dan indikator, rekaman video praktek pengajar, dan pertemuan kedua. Ada beberapa deskripsi mata kuliah. Yang pertama, mata kuliah Sistem Aplikasi Multimedia yang membahas konsep, prinsip, dan penerapan multimedia melalui penggunaan perangkat lunak pengolah multimedia khususnya pada aplikasi Wondershare Filmora. Yang kedua, mahasiswa mempelajari proses produksi multimedia mulai dari perencanaan, pengelolaan media digital, editing video, hingga menghasilkan produk multimedia yang siap dipublikasikan. Yang berikut mengolah berbagai elemen multimedia seperti teks, gambar, audio, video, animasi, dan efek visual yang menjadi sebuah produk multimedia yang utuh dan menarik. Yang berikut pokok bahasan. Ada beberapa pokok bahasan, yaitu ada materi perkuliahan yang meliputi konsep multimedia, sistem aplikasi multimedia, komponen multimedia, workspace Filmora, editing dasar, audio dan teks, transisi dan efek, ekspor, produksi video multimedia, dan presentasi proyek. Berikut media pembelajaran. Media yang digunakan antara lain ada PowerPoint, ada video tutorial, LCD dan proyektor, laptop, mikrofon, dan kamera. Metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini berfokus pada student center learning dengan kombinasi yang pertama itu ada ceramah interaktif, demonstrasi, praktikum, project basic learning, dan presentasi. Untuk interaksi antara dosen dan mahasiswa selama satu semester ini dalam perkuliahan sistem aplikasi multimedia, yang pertama ada penyampaian materi dan demonstrasi penggunaan Filmora 9, presentasi tugas, ada feedback atau umpan balik secara tatap muka atau daring, konsultasi bimbingan proyek maupun observasi dan pengambilan konten untuk proyek selanjutnya. Project basic evaluasi, mahasiswa mengerjakan proyek nyata mulai dari perancangan, inovasi, implementasi, evaluasi, hasil kerja hingga pada presentasi. Indikator penilaian, ketepatan dalam penjelasan konsep, kesesuaian jawaban terhadap tugas yang diberikan, keaktifan dalam praktikum maupun pengerjaan tugas, ketetapan desain yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah proyek, kejelasan dalam presentasi, kualitas mendesain proyek tersebut. Demikian pemaparan mata kuliah Sistem Aplikasi Multimedia dalam unsur delivery, interaction, dan assessment. Berikutnya adalah cuplikan video praktek mengajar saya pada pertemuan kedua secara luring di lab komputer dengan topik Sistem Aplikasi Filmora 9. Demikian pernyataan diri saya dalam bidang pengajaran sebagai dosen. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan gambaran nyata dalam pelaksanaan tugas mengajar saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Salam. Baik, selamat pagi.
salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum kita masuk pada materi ini, materi sistem aplikasi multimedia, sebelum itu saya minta untuk ketua kelas mengambil absen. Oke. Di sini kemarin sudah saya jelaskan, ya, kontrak kuliah kita sudah saya jelaskan, mulai dari absensi, pembelajaran, UTS sampai dengan UAS dan juga kuis. Sehingga pada pertemuan kedua ini kita lebih fokus pada aplikasi Filmora, ya, yang mana kemarin sudah saya sampaikan aplikasi ini adalah aplikasi untuk editing, ya, baik itu video, suara, gambar, ya, yang mana aplikasi ini sangat mudah dan juga ada banyak fasilitas yang sudah disiapkan. Dan aplikasi ini kita masih menggunakan yang aplikasi gratis, ya, tetapi gratis bukan berarti bahwa aplikasi ini masih ada watermarknya. Watermarknya sudah tidak ada karena memang ini dengan ada lisensinya, aktivasinya supaya aplikasi ini bisa digunakan dengan baik. Untuk itu, ya, di sini kita masuk pada materi yang berikut, pengertian sistem aplikasi multimedia. Ya, tolong perhatikan. Di sini ada definisi daripada sistem itu sendiri, tujuan dan peran. Jadi yang pertama, aplikasi multimedia adalah suatu sistem perangkat lunak atau software, ya, yang dirancang untuk mengolah, mengintegrasikan, menyimpan, menampilkan, dan menyajikan berbagai jenis media digital seperti teks, gambar, audio, video, animasi, dan elemen interaktif. Jadi cukup jelas bahwa sistem aplikasi multimedia itu adalah kita belajar sebuah aplikasi yang mana bisa mendesain video, audio, animasi, gambar, dan lain-lain. Terus tujuan dan peran daripada aplikasi multimedia: menghasilkan produk multimedia yang menarik, informatif, dan mudah dipahami oleh pengguna. Mahasiswa mudah menggunakan aplikasi, mudah dipahami, cepat untuk kita bisa mengerti. Sistem aplikasi multimedia tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk membuat konten, tetapi juga sebagai media untuk mengedit, memproses, mendistribusikan informasi dalam berbagai format digital. Tentunya, ya, tidak hanya untuk kita mendesain, tetapi kita bisa memproses, memperbaiki kembali, mengirim hasil yang kita buat ke berbagai macam format digital. Ya, sebentar akan saya jelaskan lebih detail terkait tentang proyek atau bagaimana saya menjalankan sebuah aplikasi Filmora ini. Ya, di sini ada contoh tampilan daripada ini, ya. Ini contoh. Ya, ini tampilan daripada aplikasi, atau mungkin saya kasih contoh di sini seperti ini. Baik, teman-teman, ini adalah contoh antarmuka daripada aplikasi Filmora. Ini di sini saya menggunakan Filmora 9. Oke. Ini antarmuka. Ya, Filmora 9. Di sini terdapat beberapa menu. Ada menu file, edit tools, view, export, dan bantuan, dan juga ada beberapa jendela item. Di sini ada media, audio, title, transition, efek, elemen. Ini sebentar akan saya bahas sebelum kita masuk pada praktek, ya. Oke, yang berikut lagi di sini, ya. Jadi untuk Filmora ini, di sini terdapat beberapa media. Ya, di sini ada media library. Media library ini tempat penyimpanan semua bahan mentah untuk proses pengeditan. Tempat penyimpanan semua bahan mentah untuk proses pengeditan. Jadi kita sudah siapkan, misalkan saya mau buat sebuah video promosi pariwisata. Saya siapkan videonya, saya siapkan backsoundnya atau audionya,
Saya sudah siapkan foto-fotonya mungkin untuk ditambahkan, dan nanti kita satukan dalam folder. Dari folder itu kita drop masuk kepada media preview window ini untuk kita masukkan dan dapat kita lihat di dalam situ. Makanya di situ terdapat video klip, audio atau musik, ada file-file proyek yang tadi saya sebutkan, ada gambar atau foto, atau ada rekaman suara yang sudah kita siapkan juga. Terus ada preview window. Preview window ini jendela untuk memantau hasil edit secara langsung sebelum dirender. Dirender pertama itu melihat hasil editing video secara real time, sudah tepat atau tidak. Karena kalau render itu kita otomatis sesudah videonya sudah rampung, sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Di situ kita render supaya video itu betul-betul dia membuat sebuah kualitas video itu yang menarik dan gambarnya juga tidak pecah seperti itu. Memastikan sinkronisasi klip, audio dan video sudah tepat tidak. Jangan sampai saya berbicara saat ini, selamat pagi, selamat datang di Universitas Islam Subang, dari mulut saya sudah berbicara, tetapi audionya masih bergeser ke tempat lain, belum tepat pada sasaran video itu maksudnya. Terus mengecek kualitas keseluruhan sebelum diekspor. Ya, ini preview, melihat kembali preview window, melihat kembali hasil yang kita buat sebelum kita menyimpan atau merender video tersebut. Terus yang berikut ada timeline dan toolbar utama. Ya, di sini ada timeline panel. Ini area kerja utama penyusunan video. Timeline panel, ya, area kerja umum utama dalam penyusunan video. Yang pertama di sini mengatur urutan, menyusun tata letak klip video secara berurutan. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat video promosi, misalkan ada 10 video yang sudah disiapkan, kita harus urutkan mana yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan selanjutnya. Jangan sampai video penutup itu yang jadi utama. Makanya di sini fungsinya adalah saya bisa mengambil, memindahkan atau menggeser video-video tersebut. Menentukan durasi, mengatur durasi waktu pemutaran klip, sinkronisasi audio, dan ada elemen tambahan. Elemen tambahan itu kayak icon simbol yang bisa teman-teman drag atau masukkan ke dalam sebuah video tersebut. Terus yang berikut ada proses ekspor video. Ini masih masih ada langkah-langkah untuk kita memproses sebentar. Di sini definisi ekspor. Proses terakhir dalam mengeditkan video yaitu merender dan mengemas seluruh track proyek pada timeline menjadi satu file video terpadu yang siap diputar di berbagai perangkat digital maupun diunggah ke platform online. Misalkan sudah saya sukses videonya, saya bisa putar kembali dalam penyimpanan laptop saya. Atau bisa saya ekspor, kirim kembali, saya kirim ke YouTube untuk diputar, dipublikasi. Saya bisa kirim ke Instagram, ke TikTok, ke Facebook. Jadi bisa di perangkat digital manapun bisa. Itu maksudnya. Terus ada fungsi ekspor ini menyimpan seluruh hasil pengeditan secara permanen. Jadi bicara soal ekspor ini kita menyimpan ya teman-teman. Kita menyimpan file yang sudah dibuat. Mengatur resolusi output layar sesuai dengan HD atau SD atau Full HD. Seperti itu. Terus yang berikut di sini ada langkah-langkah alur kerja proyek ya di sistem aplikasi multimedia tersebut. Jadi yang pertama itu ada new project, sebentar akan saya jelaskan. Ada import media, edit timeline, add transition, export video. Jadi ada langkah-langkahnya itu ada 5 langkah yang paling utama yang mahasiswa harus pahami dan yang mahasiswa harus laksanakan. 5 langkah utama ini yang kita lewati sampai video itu disimpan. Tetapi pada poin pertama new project bukan berarti hanya satu proyek saja masukkan videonya, masuk lagi ke langkah kedua import, masuk lagi ke langkah ketiga edit dan lain. Tetapi khusus dalam import media itu masih ada item yang perlu kita tambahkan, masih ada elemen atau gambar atau transition yang perlu kita tambahkan.
Sehingga langkah 5 langkah ini cuma sebagai alur fokus utama kita untuk kita bisa, oh ternyata dari poin pertama saya harus ke poin kedua dan sampai saya mengekspor video tersebut. Sehingga kalau di tengah itu bagaimana caranya supaya bisa disimpan videonya? Saya pangkas bagian depan, saya pangkas bagian belakang, saya delete, hapus depan dan belakang, tengahnya saya simpan. Seperti itu ya. Ada juga split, membagi satu klip video menjadi beberapa bagian pada titik yang ditentukan. Jadi satu video kita bisa buat jadi 3 MP. Kita split videonya. Ada crop, memotong area tampilan frame, tidak menghilangkan gambar secara keseluruhan, tetapi kita mengeluarkan misalkan bagian atas kita crop, bagian kanan kita crop seperti itu. Ada speed, berbicara soal kecepatan, ya. Bicara speed ada nanti frame-nya, ada ratingnya bisa ada 2, atau 4,0 seperti itu. Slow dan speed, cepat. Ada rotasi, kita bisa memutar gambar yang sudah atau video yang sudah kita tentukan. Terus bicara soal desain atau multimedia ini sudah pasti tidak terlepas daripada audio. Misalkan di sini elemen audio ada background musik BGM, musik latar untuk membangun atmosfer, suasana dan melodi penyerta dengan tanpa menutupi dialog narasi utama. Misalkan tadi Pak membuat sebuah video pariwisata, sambil Pak berbicara, saya tetap menambahkan musik background supaya menambah suasana video itu terlihat lebih keren, terlihat lebih menarik. Jadi tidak fokus pada suara, tetapi ada musik latar, ya kan? Tetapi musik itu tidak menutupi suara kita sebagai misalkan kita lagi mempromosikan pariwisata. Terus ini ya beberapa contoh, mungkin saya langsung ke ini materi kita, ya materi presentasi. Sehingga di sini perlu saya tampilkan aplikasi software dari yang sudah kita pilih, yaitu Audacity Filmora, sehingga teman-teman bisa melihat secara keseluruhan antar muka. Oh ternyata Filmora seperti ini. Oh ternyata Filmora itu bukan nama orang, tetapi ini memang betul software untuk mendesain, untuk membuat sebuah video, membuat sebuah audio, membuat sebuah gambar, untuk menggabungkan, untuk menjalankan seperti itu. Ya, jadi di sini saya tampilkan aplikasi Filmora. Ya, jadi tampilannya seperti ini teman-teman dari Filmora ini. Filmora ini tadi sudah saya sebutkan, ya. Ada beberapa media yang ada pada Filmora, ya. Tadi ada media library, ya. Ada preview window. Jadi tadi media ini sepertinya saya maksud. Bagaimana saya bisa memasukkan proyek yang sudah kita siapkan untuk ke dalam aplikasi. Misalkan contoh seperti ini. Di sini saya ekspor, ya. Ada media, ada project, ada import. Jadi di sini saya memilih import media file seperti ini. Klik. Misalkan di sini saya pilih satu file proyek. Jadi di sini sudah terlihat previewnya, ya, melihat secara real time. Jadi foto ini saya memasukkan kepada tampilan ini tidak hanya sebatas satu, tetapi bisa lebih daripada satu. Misalkan tadi saya pilih lagi beberapa gambar. Ini satu. Oke. Jadi ini sudah masuk pada preview window, ya, yang mana foto tersebut bisa saya masukkan pada timeline ini. Jadi caranya foto ini saya turunkan ke timeline ini, seperti ini. Saya turunkan di sini dan ada preview window-nya di sini. Kita bisa melihat secara langsung. Karena kalau melihat di sini fotonya tidak cukup.
karena sangat kecil. Jadi fungsi daripada preview ini adalah ya bisa melihat secara langsung dan cukup jelas. Timeline ini ruang kerjanya. Ya. Timeline ini ruang kerjanya di sini, teman-teman. Jadi dari sekian banyak gambar, video, audio, semua saya masukkan di sini, dan sini saya bisa mengurutkan mana yang utama, mana yang kedua, mana yang ketiga, dan seterusnya. Ya, jadi di sini juga kita bisa menambahkan audio, ya seperti ini. Saya bisa menambahkan audio, saya bisa menambahkan gambar, saya bisa menambahkan video seperti ini. Tinggal kita urutkan, seperti ini. Kita bisa urutkan, misalkan ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan seterusnya. Atau ini yang keempat. Terus toolbar, ya, toolbar seperti yang saya jelaskan tadi, di situ ya adalah kumpulan tombol atau alat yang digunakan untuk memproses pengeditan. Misalkan salah satu toolbar yang dimaksud adalah saya bisa mengangkat video ini, foto ini, saya bisa mengangkat, saya bisa split, ya, saya bisa split, atau saya bisa crop yang ini, atau saya bisa kasih lebih cepat atau lebih lambat. Ini adalah tools atau alat yang kita gunakan. Terus yang berikut, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, fungsi daripada ekspor ini adalah bagaimana sesudah saya mendesain, membuat, dan sudah sesuai dengan kebutuhan, keinginan, saya mengekspor. Berarti menyimpan, ya, ekspor. Dan di sini tampilannya akan seperti ini. Seperti ini. Ada format yang kita gunakan. Ada resolusi yang kita gunakan. Kita bisa setting dan pilih resolusinya. Ini seperti ini tadi yang saya jelaskan. Ada kualitas rendah, sedang, dan tinggi. Resolusinya juga bisa dipilih. Frame rate-nya juga bisa dipilih. Ada 25 fps, ada 30 fps. Jadi untuk ini ekspor. Terus lagi ada tools yang namanya apa tadi? Speed. Ya, bicara soal kecepatan, teman-teman. Jadi speed ini ya membuat efek gambar atau video lebih cepat. Speed. Jadi speed ini membuat efek gambar atau video lebih cepat. Misalkan di sini ada durasi setting. Di sini durasinya mulai dari jam, menit, detik, sekon. Ya, lebih cepat sekali bisa. Di sini saya juga bisa klik seperti ini, klik durasi. Di sini kita bisa pilih 2,00 atau 4 lebih kecil, lebih pelan, seperti itu. Terus voice over, ya, ini masih dalam tools atau alat yang kita gunakan. Voice over ini seperti ini, ada tulisan ini, gambar icon ini seperti mic. Voice over ini kita harus menghubungkan mikrofon ke komputer supaya suara kita bisa direkam dan suara kita cukup bersih. Sehingga kita bisa klik seperti ini, klik. Ini akan muncul jendela ini. Ini device, kita harus menghubungkan mikrofon dengan komputer supaya lebih ini. Sehingga pada saat saya butuh suara tambahan, atau misalkan dalam video ini suaranya tidak begitu jelas, saya bisa menambahkan suara tambahan. Misalkan ini, klik seperti ini, dia jalan. Oke.
Ini di sini jalan, tetapi nanti suaranya tidak begitu jelas. Ini real record time-nya jalan. Ya, itu sudah 10 detik, 11, 12 detik, 13 detik jalan. Kalau sudah memenuhi, sudah sesuai keinginan, kita bisa pilih berhenti, oke. Seperti ini. Maka voice over-nya tadi akan masuk otomatis di sini. Ini akan masuk otomatis. Sehingga di sini saya bisa memilih ini. Oke. Ini tidak ada suara karena seperti yang saya bilang tadi teman-teman, tidak ada apa? Tidak ada mikrofon. Tetapi ini salah satu contoh ya bagaimana saya bisa mengatur. Saya mengatur suara ini supaya tepat pada bagian yang mau saya isi. Ya kan? Oke. Terus di sini juga ada title, ya, ada judul untuk memastikan itu udah pada video. Contoh narasi teks, kita mendesain teks. Misalkan saya kasih contoh di sini ada titles, ini, di sini ada teks. Misalkan saya pilih teks ini, saya tarik turun, teksnya seperti ini, ya, ini teksnya. Di sini saya membuat narasi seperti ini. Sebelum saya tutup, saya buka sesi tanya jawab. Ya, silakan. Dengan saya itu bagaimana menentukan kualitas video agar lebih jelas. Bagaimana Menentukan kualitas video agar lebih jelas. Oke. Bagaimana menentukan videonya supaya lebih jelas? Kita mendesain video itu tergantung pada kebutuhan. Tergantung pada kebutuhan. Bagaimana kebutuhan ini dia bisa meningkat, dia bisa ditonton banyak orang. Otomatis dan kualitas saya mendesain. Kualitas saya mendesain bagaimana? Saya harus memperhatikan sebelum saya menyimpan atau mengekspor video tersebut, harus memastikan resolusinya sudah cukup, sudah sesuai standar atau tidak. Ya, atau kata lain tadi, bitrate-nya atau frame-nya sudah sesuai kebutuhan atau tidak. Jangan sampai teman-teman di sini kualitas video dari kamera digital tetapi paksa untuk yang sedang saja atau bis di sini. Terus resolusinya misalkan di sini teman-teman pilih yang kecil sekali seperti ini. Atau misalkan frame rate-nya kalian pilih yang 12 fps, ya otomatis terganggu juga dengan kualitas video. Dan juga kita memastikan mendesain video itu atau mengumpulkan bahan untuk mendesain itu harus juga dicari video yang menarik, atau kita membuat video itu harus menarik. Kalau video sudah tidak menarik dari awal masuk dalam pengeditan aplikasi akan juga terganggu. Mau dipaksa kasih resolusi bisa juga pada saat ekspor hasilnya pecah. Seperti itu. Jadi semua tergantung pada bagaimana saya bisa meyakinkan diri supaya video saya sebelum saya desain itu videonya sudah memang terlihat bagus dan masuk pada tahap desain, tinggal mempercantik lagi atau lebih mudah lagi supaya videonya lebih kualitas resolusinya lebih jelas. Oke, saya rasa ini cukup ya. Sekian dari pertemuan kita yang kedua ya, semoga ilmu bermanfaat ya, dan juga semoga teman-teman bisa menjalankan praktek di minggu yang akan datang dan juga bisa mengikuti materi. Sebelum itu saya tutup materi kita dan kembali kita tutup dengan doa, dan saya memimpin doa ini dengan ajaran kita masing-masing. Kita berdoa selesai. Selamat siang, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Salam.